Air mata ini dibiarkan mengalir. Selain ada rasa iba, Abraham juga mengamati bentuk tubuh Ketut Rai yang sangat kecil. Tetapi masih ada sisa-sisa kecantikan di wajahnya. Diam-diam Abraham menyimpan perasaannya dalam-dalam. Ia ingat pekerjaannya dulu di Balikpapan. Sangat senang hidupnya ketika itu. Sedikit pun ia tidak pernah merasakan susah. Kekayaannya melimpah. Banyak kekayaan orang tuanya. Apapun yang dimintanya, Abraham selalu mendapatkannya. Di Jakarta, ia punya mall, tetapi diurus oleh karyawannya. Gajinya sekarang tentu tidak seberapa, dan kalau dihitung tentu tidak cukup untuk membantu Ketut Rai. Tidak ada orang yang tahu bahwa Abraham sebenarnya orang yang kaya. Abraham meninggalkan pekerjaannya di sana karena muak dengan kehidupan kota yang penuh pembodohan dan dusta. Bali dipilihnya sebagai tempat terakhir karena ia merasa harus membantu orang-orang kurang mampu. Tentu sambil menikmati keramahan orang Bali. Dan menurutnya, di pasarlah tempat yang paling baik untuk melakukan keinginannya. Terlepas dari keinginan itu, Ketut Rai adalah godaan. Sejak setahun ia bekerja sebagai menteri pasar, diamati terus Ketut Rai. Ketika Ketut Rai meminta tolong, saat itulah saat yang tepat untuk melakukan keinginannya dan menunjukkan rasa sayangnya. Abraham tidak mau membantu orang kalau tidak minta tolong. Dia akan membantu orang lain kalau orang itu meminta tolong. Itulah yang dipercayainya sebagai kunci utama orang susah. Tentu, jawab Abraham dengan tenang setelah melamun. Maksud Bapak? Ya, kamu akan mendapat bantuan uang. Berapa yang kamu butuhkan? Saya perlu uang cukup banyak, tetapi tidak mungkin saya meminjam uang melampaui kemampuan saya membayarnya. Separuh gaji saya saja ya Pak, jawab Ketut Rai dengan santun. Supaya tidak jelas terlihat rasa sayang Abraham kepada Ketut Rai, diberikanlah uang yang diinginkannya. Tidak kurang, tidak lebih. Diambilkannya dari kas dan dicatat di buku pengeluaran kas. Ketut Rai diminta menandatangani buku itu. Ketut Rai sangat bahagia dan bergegas pulang setelah mengucapkan terima kasih. Dengan perasaan girang, ia mempercepat langkahnya. Timbul harapannya kembali. Apalah gunanya ia menceritakan kepedihannya kepada orang lain, karena kepedihan itu telah bergeser. Tak ada gunanya. Tidak sedikit pun ia boleh menceritakannya, karena mungkin saja teman-temannya akan merasa iri karena dengan mudah dia menjalani hidup.
Kuli-kuli yang lain juga punya susah, tetapi tidak berani bercerita kepada menteri pasar karena Pak Menteri terlihat hidup biasa-biasa saja. Sangat beruntung Ketut Rai dengan keberaniannya dan mempertaruhkan kehidupannya yang memberanikan diri menghadap kepada seorang lelaki yang ditakuti orang, karena ialah yang menentukan berhenti atau tidak seseorang bekerja di pasar. Sungguh dilema. Ia bahagia, tetapi teman-temannya juga mengalami hal yang sama. Hidup dalam kemiskinan, tetapi canda membuat kepedihan itu tidak tampak jelas. Ketika ingin menyeberang jalan, tiba-tiba bergerak hatinya untuk kembali menemui Pak Menteri. Ia ingin teman-temannya bernasib sama juga seperti dirinya. Tanpa ragu lagi, ia menemui kembali Pak Menteri. "Ada apa lagi, Tut?" kata Abraham. "Maaf, saya lancang, Pak." "Kenapa?" "Saya tahu Bapak orang baik, tidak seperti kelihatannya. Lalu, saya mohon pekerjakan kembali 2 orang kuli yang kemarin Bapak pecat." Ketut Rai tidak sadar berbicara dengan orang macam apa. Tetapi raut mukanya sangat memelas dan menyentuh hati Abraham. Abraham tidak langsung mengiyakan. "Memangnya ada hubungan apa kamu dengan 2 lelaki itu?" tanya Abraham pelan. "Tidak ada apa-apa, Pak. Saya hanya kasihan terhadap nasib anak-anak mereka. Pak Gede Lugre dan Pak Sudarsana itu, anaknya sedang sakit. Pak Gede anaknya sakit kencing manis. Pak Sudarsana anaknya harus dioperasi karena usus buntu. Karena itulah mereka tidak bekerja selama beberapa hari. Tetapi bukankah pasar tetap bersih?" "Wow, dari mana kamu tahu itu?" "Saya sudah menjenguknya, Pak." "Mengapa sampai menjenguk mereka? Apa dia tidak punya keluarga?" "Maaf, Pak. Kami terbiasa begitu. Asalkan tahu kalau teman kami sakit, kami akan menjenguknya. Apalagi kami satu tempat kerja." "Oh, jadi begitu. Lalu apakah aku harus menjenguknya juga?" "Pak Gede pasti senang dijenguk, walau aku telah memecatnya." "Iya, Pak." Pak Abraham tidak percaya bahwa Ketut Rai selain cantik, ramah, ia juga baik. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. "Bawalah surat ini ke rumah Pak Gede dan Pak Dar." "Apa ini, Pak?" tanya Ketut Rai. "Bawa saja ke sana. Mungkin perlu ongkos." "Oh, tidak, Pak. Tetapi tolong pertimbangkan lagi, Pak, masalah mereka." Pak Abraham mengangguk. Ketut Rai bergegas pergi. Sebetulnya, satu hal yang teramat penting adalah keberanian Ketut Rai. Abraham sudah membuang jauh-jauh perasaan cinta dan sayangnya karena dirinya sadar bahwa mereka
sudah sama-sama punya pasangan dan anak. Ketut Rai menyampaikan surat itu kepada Pak Gede dan Pak Sudarsan. Mereka gembira dan menyampaikan terima kasih karena telah diminta kembali bekerja di pasar sebagai kuli. Tersiarlah kabar bahwa Ketut Rai menjadi pahlawan perempuan yang menyelamatkan hidup dua laki-laki itu. Berita di pasar memang cepat tersebar. Namun belakangan ada yang ragu kalau Ketut Rai benar-benar pahlawan. Ada yang mengira Ketut Rai berselingkuh dengan Pak Abraham. Berita itulah yang santer beredar. "Jangan bohongi aku!" teriak Mademare sambil memukul kepala Ketut Rai. Anaknya yang sakit juga melihat kejadian itu, tetapi tidak mampu berbuat apa. Ketut Rai merasa dirinya tidak berharga lagi, tetapi tidak dilawannya. Air yang disiramkan di atas kepalanya bercampur dengan air matanya. Air mata yang bertubrukan dengan sinar matahari di pipinya segera mengering. Dia tidak pernah bercinta atau berselingkuh dengan Pak Abraham, tetapi orang mengatakan yang aneh-aneh. Kembali lagi melimpah air mata, tetapi rumah yang lebih banyak lubangnya itu membuat matahari datang dan mengeringkan air matanya. Di dalam hati Ketut Rai berkata, "Kapankah air mata ini dibiarkan mengalir seperti air menghapus debu saat musim kemarau?